kabar anak-anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, mempraktekkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Siapa itu orang tua? Orang tua terdiri dari ayah dan ibu. Mereka yang melahirkan, membesarkan, memberi kita makan, minum, pakaian, dan membimbing kita, serta mendidik kita. Mereka memberikan kita pendidikan yang terbaik, yaitu ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain. Orang tua selalu mendoakan anak-anaknya dengan doa, "Ya Allah, jadikanlah anak-anakku orang yang soleh, yang taat kepadamu dan patuh kepadaku, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa." Mereka tidak meminta balasan apapun dari kita, kecuali bakti kita untuk mereka. Dalam bentuk apa bakti kita kepada mereka? Yaitu dalam bentuk hormat dan patuh kepada orang tua. Dalam bahasa Arab disebut birrul walidain. Birrul walidain artinya berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib, yaitu fardu ain bagi setiap muslim. Meskipun seandainya orang tuanya itu non-muslim. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa." Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi dari ayat di atas jelas dikatakan, berkata yang baiklah kepada orang tua, dan janganlah sekali-sekali kamu mengucapkan kata-kata untuk mereka. Jadi hormatilah dan patuhlah kepada orang tua. Sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Contoh perilaku hormat kepada orang tua. Yang pertama, mencium tangannya ketika kita hendak ke sekolah. 2. Senantiasa berkata-kata dengan perkataan yang baik, bertingkah laku dengan sopan dan santun. 3. Mengikuti segala keinginan dan nasihat orang tua selama tidak melanggar ajaran agama. 4. Menjaga dan merawat orang tua kita baik ketika mereka sehat maupun sakit. 5. Mendoakan orang tua kita. Bagaimana doanya? Kita lihat video berikut ini. Doa untuk ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku serta kedua ibu bapaku, dan cucurilah rahmat mereka keduanya sebagaimana mereka memelihara dan mendidikku di masa kecil. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Pernahkah kalian mendengar istilah
guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Apa arti istilah itu? Artinya adalah guru seperti pahlawan yang membela anak didiknya atau murid-muridnya agar menjadi manusia yang baik, sukses, dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, mengenal seni, dan sebagainya. Karena guru kita bisa menjadi anak baik dan pandai. Itulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Mendengarkan nasihat-nasihatnya, karena setiap nasihat guru adalah ilmu yang akan berguna bagi kita. Contoh sikap hormat kepada guru. 1. Mengucapkan salam dan mencium tangannya ketika bertemu dengan guru. 2. Memuliakan dan tidak menghina guru. 3. Mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat. 4. Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran. 5. Bertanya dengan sopan dan santun. 6. Menggunakan bahasa yang baik ketika berbicara dengan guru. 7. Berpakaian sopan dan rapi ketika belajar. 8. Selalu mendoakannya. Dengarkanlah bacaan doa murid untuk gurunya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli limasyayikhi warhamhum ya arhamar rahimin. Amin. Nah, karena materi kita sudah selesai, Ibu akan memberikan latihan. Coba kerjakan latihan sebagai berikut. 1. Orang tua terdiri dari. 2. Hormat dan patuh kepada orang tua, hukumnya. 3. Birrul walidain, artinya. 4. Guru adalah. 5. Sebutkan contoh perilaku hormat kepada guru. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak ibu menjadi anak yang pintar. Akhiri dengan Assalamualaikum